Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sedikit sebelum ke Prof. Wiwi, Mas Kirdi kalau melihat tadi untuk pakaian sendiri, ini memang boleh dikatakan disama-samakan ya. Karena biasanya kan Prabowo Subianto kan kita lihat putih, coklat. Ini kok tumben-tumbennya putih hitam, sama kayak Pak Jokowi. Gini, kalau ngomong soal simbol, kalau nanti ada orang netizen yang bilang, oh Mas Kirdi seenaknya sendiri ngomong subjektif, ya boleh-boleh aja ngomong gitu. Tetapi kita lihat dulu deh ya, kan kayak janjian berdua gitu, Prof. Wiwi. Gak janjian ini ya? Gak janjian gitu, karena kita memang ya udah datang muncul aja. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat, ini orang-orang yang sedang dalam sentrum perpolitikan Indonesia, punya protokoler masing-masing, dan nggak sekali dua kali bahwa Pak Jokowi itu ketika berhadapan dengan orang, pakaian yang dikenakan, outfit yang dikenakan itu benar-benar sudah sangat diatur sehingga bisa menempatkan apakah sejajar sama orang itu lebih tinggi sama orang itu sangat teratur. Ingat, kita bicara presiden yang sangat jago dalam hal strategi dan simbol kayak gini. Betul. Terus kita bilang, mosok sih kebetulan gitu. Kan boleh ya kalau saya ngomong gitu, mosok sih kebetulan gitu loh. Nah, kalau misalnya kebetulan ya sudah. Ya. Tapi yang kita bahas kan kalau tidak kebetulan. Kalau tidak kebetulan itu. Nah, kalau tidak kebetulan yang terjadi adalah berarti Pak Jokowi tanda petik kan bisa mensejajarkan diri sama Pak Prabowo yang notabene adalah ketua partai. Artinya kalau Pak Jokowi tanda petik ada pihak yang menganggap bahwa dia adalah petugas partai, sementara dia dengan outfitnya sama dengan seorang ketua partai, artinya kan penolakan halus bilang bahwa oh saya nggak lagi seorang petugas partai. Saya levelnya sudah di sini, yang digabung dengan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, plus ada lagi outfit yang dia kenakan, Pak Jokowi kenakan ketika upacara kemerdekaan. Kita bicara Raja Mataram, bukan cuma Jawa nih ya, Mataram yang notabene kalau kita tarik ke atas dari Majapahit. Majapahit adalah kerajaan Nusantara yang menguasai wilayahnya yang digunakan oleh Bung Karno sebagai penanda bahwa Indonesia tuh segini. Itu kan simbol yang cukup jelas, yang tahu sejarah, cukup jelas bahwa saya sudah jadi Raja Indonesia nih, bukan lagi petugas partai. Sementara yang satunya, batiknya kan masih kita bicara Jawa segala macam seperti itu Parang, ya. Berusaha menunjukkan bahwa kita bicara Parang itu kan nggak boleh loh masuk keraton, gitu ya. Menunjukkan bahwa dia seorang punya posisi berkuasa, royalty gitu, nobleman gitu. Tapi kan kita tahu kalau orang kaya biasanya justru nggak pakai barang-barang branded yang kelihatan. Orang yang kurang kaya berusaha nunjukin kan gitu. Jadi maksud saya simbolnya kok ini berarti bisa jadi ada yang janjian, ada yang enggak nih. Ada yang ngatur juga kan, berarti ngatur. Tapi Mas Ganjar pakai ada putihnya kok, putih hitam masih kan? ada nyambungnya, masih ada medisnya gitu ya. Oke, tapi gini, kalau misalnya tadi soal baju ya sudah oleh Mas Kirdi ke Mbak Wiwi, ke Prof. Wiwi ya, Prof. Kalau melihat dengan tadi sudah bilang ini upaya menekan gitu ya, ada sentimen-sentimen sebelumnya yang diutarakan. Tapi relasi ketiganya ya, tiga secara individu, kalau Prof. Wiwi melihatnya bagaimana? Antar ketiganya. Antar ketiga ini. Iya. Kalau menurut saya kan ini semua adalah politik pencitraan. Karena memang ingin dibangun gitu ya, bahwa antar mereka tidak ada apa-apa. Selalu kalau masyarakat mulai bimbang dan ragu gitu ya, ini jangan-jangan ada konflik, ada silang sengkarut ditunjukkan gitu. Kita rukun, kita gandengan, seperti itu. Nah, ini yang ingin dibangun bahwa sebetulnya kompetisi di antara siapapun yang di-endorse oleh Pak Jokowi ini oke gitu. Cuman dampaknya terhadap demokrasi kita ini yang tidak oke. Seperti apa dampaknya? Dampaknya ya karena demokrasi melalui pemilu itu memberikan peluang yang sama kepada warga negara untuk berkompetisi, berkontestasi. Kalau sudah diintrusi seperti ini oleh Pak Presiden gitu ya, maka kompetisi kontestasinya itu menjadi bias. Seolah-olah gitu ya, arahan gitu ya, opini itu diarahkan untuk yang hanya di-endorse kan gitu. Padahal tidak ada seperti itu. Pak Jokowi ini sedang memegang jabatan sebagai RI 1. Sistem yang kita anut, sistem presidensial. Jangan lupa, tinggi sekali. Lah dengan posisi dan peran penting Pak Jokowi itu kan untuk bagaimana agar gitu ya, mengantarkan sukses itu oke. Bukan terus berat sebelah gitu kan, ringan sebelah atau berat sebelah atau bahkan gitu ya, tidak melihat sebelah kan gitu. Lah ini tidak boleh, seharusnya dalam konteks demokrasi ini yang membuat nanti kompetisi kontestasi kita tidak sehat.
Karena apa? Oh iya, ini pasti kita diarahkan yang ini. Jangan. Nanti kemenangan katakan, ternyata yang menang Mas Ganjar atau mungkin Pak Prabowo. Pasti akan ada embel-embelnya. Kamu kalau nggak di-endorse nggak menang. Nah, gitu. Itu kan mengurangi dignity calon gitu loh. Jadi jangan, kompetisi kontestasi itu ada kualifikasinya, persyaratannya. Jadi menurut saya endorsement itu tidak diperlukan kalau gitu kan yang bersangkutan sudah memenuhi kualifikasi. Ya, realitanya memang sekarang kan terjadi seperti ini. Kalau bacanya Iya. Pak kan memang ada. Iya, kita kan tidak memikirkan cuman ansih pertontonan itu, tapi dampaknya harus kita pikirkan. Ini dampaknya positif atau negatif untuk kompetisi kita. Lah, sementara pemilu itu apanya ya? Tujuan esensialnya adalah mematangkan kita secara politik kan gitu. Bagaimana kematangan politik, kedewasaan politik, semua warga negara termasuk elit-elitnya itu harus dewasa kan gitu. Mbak Wi, tapi pertanyaannya menjawab gini, kalau misalnya tadi memang dengan konteks seperti saat ini gitu. Iya. Antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, tadi sudah sempat sampaikan, ini bertanding untuk bersanding atau bersanding untuk bertanding? Kalau sampai sejauh ini susahnya ya mengamati atau menganalisis, memprediksi politik Indonesia. Sangat unpredictable, sangat kontekstual. Sekarang apa, besok apa, gitu. Bisa berubah ya? Iya, itu kecele itu. Indonesianis banyak kecele. Karena kita itu kayaknya dinamisnya itu, cairnya itu sampai tidak berbentuk kan gitu ya. Cair banget gitu ya. Sampai cair dari air gitu kali ya. Fluid istilahnya. Tapi apa mengerucutnya, mengkristalnya? Itu takes time. Jadi mungkin kurang 24 jam dari pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden baru muncul. Nah, kita baru percaya nanti tanggal 25 November kan? Nah, 26 itu baru kita yakin, oh ini ternyata yang menjadi capres-cawapres. Sampai saat ini susah kita, karena cair sekali. Nah, dua orang ini menurut saya juga semacam sangat dinamis ya. Tapi saya melihat memang Pak Prabowo gitu ya kelihatan lebih dekat gitu ya. Kayak nggak ada barrier gitu, seolah-olah seperti itu. Ini kan bacaan publik ya, bacaan publik ya, gitu ya. Oke. Mas Kirdi, kalau melihat tadi soal petugas partai bukan petugas partai, saya yang berkuasa sekarang gitu. Itu dari Pak Presiden. Tadi dari Pak Ganjar sama Pak Prabowo, kalau bisa melihat gitu. Mereka sudah equality atau bagaimana? Equal, bukan equality. Jadi kalau misalnya saya melihat, ini sekali lagi kan ini sangat subjektif sekali jadinya ya, apakah mereka merasa sebanding atau tidak. Kalau kita perhatikan cara mereka berinteraksi seperti itu, sebetulnya mereka itu seperti yang ditampilkan itu seperti nggak ada apa-apa. Sekali lagi saya garis bawahi, seperti nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa tuh dalam arti hubungannya bagus, adem ayem. Oh iya, nggak berantem lah, adem ayem aja. Dan buat saya memang adem ayem. Yang berantem kan bukan mereka. Yang berantem kan adalah katakanlah kalau kita bicara Pak Ganjar, kita bicara ketua partainya. Nah, kalau ketua partai yang Gerindra, ya, yang notabene yang jalan bareng kemarin gitu ya, juga berantemnya sama yang itu kan gitu ya. Jadi buat saya benar-benar diantara mereka no barrier, kayak nggak ada masalah. Jadi gitu hubungannya juga nggak kaku ya? Enggak. Nyamannya terlihat aja gitu ya. Bahwa mereka cair, kemudian ya? cair, bahwa mereka kemudian sedang berkonsentrasi gitu ya, mereka sedang akan berkompetisi nih gitu ya, itu satu hal. Buat saya hubungan personal mereka terlihat baik-baik saja ini buat saya sebetulnya contoh yang bagus ke masyarakat bahwa ya udah kita akan berjuang bareng nih ya. Tapi kenapa cuma dua ini aja kan gitu istilahnya. Harusnya yang lain diajak juga gitu ya. Apa diarahkan juga gitu ya. Ya kalau mau fair sekalian gitu loh. Oke, kita nantikan momen kebersamaan lainnya begitu ya. Tapi bukan berarti nanti Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Ganjar, enggak. Karena memang itu sulit untuk ditemukan dan tidak akan di-endorse oleh ketum. Jadi agak sulit untuk bersanding ya. Iya, tetap bertanding tapi tidak boleh bersengketa gitu. Melihat masih beberapa bulan lagi jelang pendaftaran, mungkin momen-momen lainnya bisa di-capture masyarakat juga akan terlihat di publik begitu ya. Terima kasih banyak Mbak Wiwi, terima kasih banyak Mas Kirdi sudah hadir. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi ini masih mengenai sampah di wilayah Cimahi, Jawa Barat ya. Sesaat lagi kami kembali.